Apa kabar saudari-saudara dan sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagialah dan bersyukurlah saudari-saudara dan sahabat-sahabat terkasih, karena yang sebelumnya tidak mengenal Yesus sama sekali, tetapi sekarang ini telah mengenalnya dan menerimanya sebagai Sang Juru Selamat. Kita telah dipilih oleh Yesus sebagai anak-anaknya. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih kita. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah itulah karena kuasa dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, maka kita dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Saudari-saudara dan sahabat-sahabat yang terkasih, perkenankan saya kali ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari seseorang yang ingin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa dosa manusia harus ditebus oleh wafatnya Yesus Kristus? Hal terpenting yang perlu disadari adalah bahwa yang berdosa adalah manusia. Dimulai oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, dan sejak itu dosa menguasai kehidupan manusia dan menjalar kepada keturunan Adam dan Hawa, sampai generasi kita saat ini, hingga sampai generasi anak-anak kita di zaman yang akan datang, Roma 5, ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam kondisi yang berdosa, manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa tersebut. Sejarah panjang kehidupan manusia menunjukkan bukti kegagalan demi kegagalan manusia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dosa tetaplah dosa, jahat tetaplah jahat, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dosa sudah mendarah daging dalam pribadi manusia. Di hadapan Allah, berdosa berarti berhutang darah atau nyawa. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita lihat bahwa bahkan walaupun ada penumpahan darah, sistem kurban dalam hukum Taurat tidaklah sempurna. Mengapa? Karena pertama, yang dikurbankan adalah darah binatang padahal yang berdosa adalah manusia, tentu itu suatu kurban yang tidak sebanding. Yang kedua, kurban penumpahan darah tersebut harus dilakukan terus-menerus berulang-ulang, dan itu berarti tidak cukup untuk menebus dosa selamanya. Ibrani 10 ayat 4, 8 dan 11 mengatakan demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus wafat untuk dapat menebus dosa manusia. Saudari-saudara dan sahabat-sahabat terkasih, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia hidup tanpa dosa, sehingga layak untuk menjadi kurban yang sempurna untuk penebusan dosa seluruh manusia. Yesus Kristus hidup kembali setelah kematiannya, dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. Di dalam surat Ibrani 10, ayat 10 dan 14, yang tertulis demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Termasuk kita, yang telah dikuduskan oleh darahnya. Kemudian, apa yang harus dilakukan pada diri kita yang berdosa? Perlakuan yang terbaik untuk kita saat ini adalah menerima karya Yesus Kristus untuk pengampunan atas dosa-dosa kita sebagai satu kurban yang sempurna untuk selama-lamanya. Lihatlah betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Tuhan Yesus adalah hadiah terbaik dari Allah Bapa untuk kita yang mempercayainya. Demikianlah saudari-saudara dan sahabat-sahabat terkasih, penjelasan jawaban dari saya, agar sekiranya apa yang saya sampaikan ini dapat semakin meneguhkan iman kepercayaan saudari-saudara dan sahabat-sahabat terkasih yang saat ini telah mengenal dan memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekiranya juga akan menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri,
Mohon maaf sekiranya apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon maklum adanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.